Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Semoga tetap sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran walau sedang berada di rumah. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat melakukan pembelajaran normal seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai, hari ini disiapkan dulu ya buku pelajarannya dan juga alat tulisnya. Materi tematik hari ini kita belajar tentang bahasa Indonesia. Dalam pokok bahasan, gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ikuti pembelajaran hingga selesai, serta kerjakan tugasnya. Mari kita mulai. Nah, sebelumnya ada yang tahu enggak apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pokok dapat dilihat pada kalimat utama. Kalimat utama biasanya terletak pada bagian awal atau bagian akhir dari sebuah bacaan. Nah, jenis-jenis kalimat utama ada dua golongan. Yang pertama ada deduktif dan yang kedua ada induktif. Kalimat deduktif yaitu di mana kalimat utamanya berada di awal paragraf. Sedangkan kalimat induktif di mana kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Nah, kalimat utama yang terletak pada bagian akhir paragraf biasanya diikuti dengan kata-kata seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi, dan dengan demikian. Jadi dipahami ya contoh dari penggunaan kalimat-kalimat tersebut untuk kalimat induktif. Ciri-ciri kalimat utama. Yang pertama, bersifat lebih umum dari kalimat lainnya. Kedua, biasanya terletak di awal atau di akhir paragraf. Ketiga, dapat berdiri sendiri jika kalimat lain dihilangkan. Intinya, kalimat utama adalah topik yang dibahas dalam suatu paragraf. Jadi inti dari paragraf tersebut membahas tentang apa? Itu berada di kalimat utama. Sekarang kita bahas tentang gagasan pendukung. Gagasan pendukung disebut juga dengan gagasan penjelas yang fungsinya menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas umumnya dinyatakan oleh lebih dari satu kalimat. Kalimat yang mendukung gagasan penjelas disebut dengan kalimat penjelas. Ciri-ciri kalimat penjelas. Yang pertama, bersifat lebih khusus dari kalimat lainnya. Yang kedua, biasanya berupa contoh, data, maupun pertanyaan-pertanyaan. Ketiga, satu paragraf terdiri atas beberapa kalimat. Dan yang keempat, tidak dapat berdiri sendiri
Apabila kalimat lain dihilangkan, maka kalimat tersebut akan sulit dipahami maksudnya. Jadi, kalimat penjelas di sini berfungsi sebagai menjelaskan atau menjabarkan dari kalimat utama, sebagai pendamping dan juga penjelas. Nah, itu tadi adalah paparan materinya. Sekarang akan saya contohkan bagaimana cara mencari kalimat utama dan kalimat penjelas dalam sebuah bacaan. Silahkan dibuka kitab tema halaman 29. Kita mulai di paragraf pertama. Judulnya adalah Siap Menghadapi Musim Hujan. Musim hujan hampir tiba. Warga desa Kambung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ini adalah paragraf pertama. Nah, di sini ada berapa kalimat ya? Setiap kalimat ngitungnya adalah dari titik. Jadi, dari musim hujan hampir tiba adalah kalimat pertama. Warga desa Kambung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti, kalimat yang kedua. Mereka merencanakan pembersihan selokan, berarti kalimat ketiga. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Ada 4. Berarti dalam satu paragraf berikut ini ada 4 kalimat. Nah, sekarang pertanyaannya, di manakah kalimat utamanya? Berada di awal atau berada di akhir? Coba kita akan membuktikannya dari sebuah bagan. Jadi nanti kita pisahkan ya. Di sini dalam satu paragraf ini membahas tentang apa? Ya, membahas tentang musim hujan hampir tiba. Jadi kalimat utamanya berada di awal ya. Jadi musim hujan hampir tiba. Setelah itu kalimat-kalimat yang lain sampai terakhir adalah kalimat penjelasnya. Oke, kita akan buat bagan supaya lebih dimengerti. Nah, ini dia bagannya. Gagasan pokoknya atau gagasan utamanya tadi yang mana? Yang berada di awal paragraf yang ada di kalimat yang pertama, yaitu musim hujan hampir tiba. Di manakah gagasan pendukungnya? Berarti kalimat setelahnya sampai dengan akhir. Ada berapa? Ada 3. Berarti yang pertama, warga desa Kambung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan, dan mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, ini cara membedakan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Lalu, kalau jenis kalimat utamanya adalah jenis kalimat utama deduktif. Kenapa deduktif? Karena kalimat utamanya berada di awal paragraf atau di awal kalimat yang atas ya. Nah, bukan berada di akhir. Kalau berada di akhir tadi bernama kalimat induktif. Nah, ini tadi cara membedakan antara gagasan pokok dengan gagasan pendukung. Nah, silakan dibuka kitab temanya halaman 58. Ini tugas untuk kalian. Silakan dibaca serta silahkan mencari kalimat pokok dan kalimat pendukungnya. Dibuat seperti peta pikiran berikut.
ya. Jadi dibuat kotak-kotak seperti ini. Kalimat utamanya ditulis di bawahnya, kemudian kalimat pendukung 1, 2, 3, dan 4, serta jenis kalimat utamanya apa. Sudah paham ya tugasnya ya? Nah, itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Sampai di sini, jangan lupa tetap belajar, tetap semangat membaca, budayakan literasi atau membaca ketika berada di rumah atau dimanapun. Bu Eka akhiri, tetap dikerjakan tugasnya, tetap sehat, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.